In today's video, I'm gonna show you how I can speak English fluently like this without even burn fucking out, because that's kind of important, right? If you want to have a good career in nowadays era, you need to actually learning English, and you have to be able to fluent English to speak English fluently like this. This is super important because it's gonna make your future brighter than someone who's not able to speak English, because there's a gap of someone who can actually speak English have an access to something that most people can, because the insights, the wisdom, the knowledge is stored in English instead of bahasa Indonesia. So in today's video, I'm gonna show you how you can replicate the same formula like what I'm doing, because I'm currently serving my clients from abroad, which is I can do that if I'm not able to speak English. Jadi simpelnya kalau misalnya lu nggak ngerti tadi, kayak lu harus belajar bahasa Inggris dari sekarang buat kalau misalnya lu pengen bisa dapetin karir yang luar biasa di depan gitu. Jadi menurut gue ini penting banget, karena kalau misalnya lu nggak bisa, lu bakal kalah sama orang-orang yang bisa bahasa Inggris, sesimpel itu gitu. Jadi ibaratnya ya, lu tahu kan ada yang namanya ibaratnya slow living, karena misalnya mereka dapat duit dari US yang bener-bener tuh kayak gaji paling rendahnya itu udah 3 kali UMR Jakarta, bos. Dan lu bisa ngelakuin itu di rumah di mana aja gitu. Dan kalau lu mikir lu masih mau belajar bahasa Inggris, ya lu apa gitu, lu itu kocak sih. Cuman kayak masa lu mau sia-siain gitu, kayak daripada lu nunggu 19 juta pekerjaan, lapangan pekerjaan itu nggak bakal datang. At least lu bisa mulai dari sekarang dengan lu bisa belajar bahasa Inggris, dan gue yakin ini bisa ngebantu lu. Jadi mungkin gue pengen share ini nggak pakai skrip sama sekali, jadi gue pure sharing apa yang gue bisa dapetin lulus bisa bahasa Inggris dengan lancar kayak tadi itu kayak gimana gitu. Jadi actually gue nggak pernah belajar yang bener-bener kayak buat ujian banget, misal kayak IELTS, TOEFL dan lain-lain. Tapi gue lebih fokus ke hal yang sesimpel conversation, dan out of sudden tanpa diduga-duga gue kayak ya udah bisa bahasa Inggris aja gitu, gue bisa lancar. Karena sesimpel emang kayak gitu itu nggak terlalu ribet-ribet, dan emang sesimpel kayak gitu sih. Kayak mau di gimana juga nggak bakal spesial itu ya. Jadi kalau misalnya lu pengen tahu cara bahasa Inggris yang bisa lancar kayak tadi itu kayak gimana, gue spend setiap hari kurang lebih hampir 16 jam sehari nontonin YouTube, banyak sekali. Karena gue juga ada running business kan, dan kebanyakan tuh rata-rata dari luar negeri. Kalau misalnya gue sebut namanya, lu mungkin tahu gitu. Itu ada Charlie Morgan, terus ada Iman Ghazi, terus ada Andrew Tate, terus ada Luke Belmar, terus ada siapa lagi? Kayak Mike Thurston, terus ada Joe Rogan, terus waktu itu gue juga pernah nonton, ada Naval Ravikant, terus ada banyak sekali yang gue tonton. Yang salah satunya sekarang tuh Go. Terus ada juga kayak banyak lah, kayak gue nonton banyak sekali dari luar negeri. Dan kebetulan gue belajar bahasa Inggrisnya tuh karena something yang emang jadi gue tuh harus belajar ini karena bisnis gue di sini gitu. Jadi ibaratnya gue kepaksa buat belajar, dan itu emang cocok gitu. Jadi gue belajarnya pun kepake. Jadi mungkin salah satu tips juga ya, kalau misalnya lu pengen belajar bahasa Inggris, belajarlah dari hal yang kayak ibaratnya topik yang lu bener-bener pengen dalamin dan lu emang suka gitu. Jadi lu nggak bakal pernah burn out gitu. Dan gue nggak pernah, dari gue udah belajar bahasa Inggris dari TK gitu. Gue bahkan ada pialanya pas waktu itu gue pernah lulus. Gue pernah juara, kayak ada juara inilah kayak bahasa Inggris, dan itu nggak yang si paling mewah banget juara satu, nggak. Itu cuma juara 3. Tapi itu kan gue dari TK gitu, gue udah belajar bahasa Inggris. Cuman seiring dengan berjalannya waktu itu ibarat kayak bola salju kan. Jadi itu kayak misal bola salju, nanti dia jatuhnya tuh bener-bener kayak menggelinding gitu. Jadi itu cool sih, kayak misalnya lu nggak bisa belajar kayak gitu kalau misalnya lu nggak tahu gitu. Jadi menurut gue sih itu skill yang penting banget ketika kita misalnya bukan skillnya sendiri, tapi kayak kita bisa obses sama skill itu. Dan kebetulan mungkin ya pas waktu itu emang lagi gak ada pilihan lain juga, jadi gue emang kepaksa buat speaking English. Tapi I think kalau misalnya emang gue nggak bisa belajar pun, maksudnya kayak nggak ada
kesatuan yang sama. Misalnya gue nggak running bisnis, gue bakal tetap bisa bahasa Inggris karena simple ya, emang gue ada beberapa topik yang tertentu gitu yang gue emang suka, yang gue emang passionate. Dan menurut gue lu juga punya pasti, misalnya lu pengen main bola, kayak lu nontonin bola, terus lu misalnya ada kayak anime, terus misalnya ada apa lagi, kayak mungkin trading, investing, terus bisnis kayak gue juga, terus misalnya lu model, terus beauty lah apalah segala macam, lu pasti bisa dapet itu. Dan menurut gue cara belajar kayak gitu tuh bakal lebih bisa bikin kita speak English fluently without even fucking burn out gitu. That's why I can be able to speak English fluently kayak gini. Kayak itu tuh jadi second nature, dan itu bukan berlaku buat English doang. Pan orang gitu bisa ya ngomong Sunda gitu. Orang di baheula keneh di zaman Barreto, di orang pas masih bayi, orang geus di pan di Bogornya. Jadi orang bisa ngomong bahasa Sunda. Orang lain pribumi tapi orang bisa ngomong kuski gitu. Jadi emang kadang ada yang kalau di Bogor tuh pakai bahasa Sunda yang ini ya, yang agak kasar. Jadi aing sia maneh gitu. Jadi mungkin agak beda sama yang Bandung, tapi intinya gue bahkan nggak pernah belajar bahasa Sunda tuh yang bener sampai kayak bener-bener kayak gimana sih caranya belajar bahasa Sunda sampai gue stres tuh, gue nggak pernah kayak gitu. Gue cuman ya udah gitu, ya udah gue cuman interaction, gue cuman pengen kayak sesimpel kayak survival mechanism ketika lu tinggal di tempat tertentu, tapi lu kayak ibaratnya kok lu nggak bisa sih gitu. Dan itu juga ada kaitan itu sama kayak misalnya lu dikelilingi sama orang-orang sukses, kayak masalah kayak lu bakal kayak stres gitu. Kayak ibaratnya bahkan stres itu bukan karena ketika lu melakukan sesuatu yang susah, tapi kenapa lu stres nggak bisa menghasilkan sesuatu kayak gitu. Dan kalau misalnya lu ada bisa di fase itu, lu bakal bisa sampai ke posisi dimana lu tuh bener-bener semuanya tuh lu lakuin secara obsession, dan lu nggak bakal pernah yang namanya burnout, lu nggak bakal pernah mampus. Ya udah, lu nanti tinggal kayak sesimpel lu bakal jago aja gitu, lu bakal jadi him atau her yang lu misal damba-dambakan, lu bisa gitu selama lu bisa ngelakuin ini gitu. Dan ini pun berlaku juga buat Nihongo, kayak Mandarin, kayak semuanya lah, kayak bisa. Jadi lu bisa lakuin itu. Dan menurut gue sih lu juga harus fokus di awal-awal ketika belajar itu, fokus di input dulu dibandingkan output. Input tuh apa? Kayak misalnya input tuh lu denger, lu listening itu denger ragu, ya udah lu denger ragu itu dari bahasa tersebut, bahasa Inggris kayak bahasa Mandarin, Jepang, Sunda, apalah segala macam bisa gitu. Dan setelah itu lu bisa kayak format kedua tuh reading. Kenapa gue kasih listening di awal itu karena listening itu paling gampang, jadi lu nggak ada gap. Kayak misalnya belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu kan format tertulisnya kan beda kan sama Latin yang kita belajar gitu. Dan itu kita kayak perlu adaptasi dulu. Kalau reading tuh kita agak ada gapnya gitu. Jadi menurut gue cara paling apa sih listening ya, atau misalnya watching anime, drama, terus movie, everything lah. Dan itu mungkin di awal-awal tuh bakal pasif dulu, jadi lu nggak perlu lu nggak perlu nulis, lu sesimpel listening, lu membiasakan diri lu kayak supaya otak lu tuh terbiasa gitu sama lingkungan tersebut. Kayak ibaratnya lu tinggal di negara tersebut. Kayak gue tuh bisa speaking English fluently kayak gitu tuh secara fasih itu karena ibaratnya tuh gue living di US gitu. Karena gue setiap hari dikelilingi sama konten-konten yang emang gue pengen kesana gitu. Gue pengen bisa bikin bisnis ke 7 figure US dollars dalam sebelum kayak 21 ya. Kayak itu kan karena gue dikelilingi sama orang-orang kayak gitu, jadi gue kayak bisa speaking in the same level kayak mereka gitu. Sedangkan misalnya orang-orang yang mungkin nggak kayak gitu ya nggak bakal bisa. Jadi itu sih salah satu hal yang penting juga. Terus juga gue pengen ngebantah kayak orang-orang yang bilang kalau fast itu benar-benar harus paham semuanya. Enggak sih. Kayak ibaratnya nih, lu ngomong bahasa Indonesia, lu orang teknik gitu. Tapi apakah lu teknik, misalnya teknik yang apa, teknik sipil lah, apakah lu bakal mengerti cara dokter bedah otak gitu? Enggak kan. Terus misalnya apa lagi kayak kimia gitu, apakah lu bisa kayak ibaratnya apa ya,
jadi lawyer gitu, kan itu beda banget gitu. Itu pun sama gitu, kayak fasih itu bukan semata-mata lu bisa menguasai satu hal, tapi fasih itu ketika lu bisa ngomong sesuatu pakai bahasa tersebut di topik tersebut yang lu bener-bener obses gitu, lu bisa ngelakuin itu kayak lu tuh dengan natural aja kayak gini, kayak lu bahasa ibu lu sendiri gitu. Dan itu approach ketika lu belajar bahasa ibu tuh harus lu bisa apply ke belajar bahasa asing juga. Jadi menurut gue ini penting banget ya, jadi lu harus bisa manfaatin, karena dengan ngelakuin ini lu bisa dapet karir yang gak semua orang tuh bisa, kayak dibandingkan lu nunggu 19 juta lapangan pekerjaan kan. Lu bisa lakuin ini gitu, lu bisa apply, lu bisa bikin akun di Upwork, di Fiverr, di Seribu Lancer, di lokal kayak pokoknya yang luar negeri lah lu bisa gitu. Jadi lu juga harus bisa nyamperin bola, jangan mau dikasih bolanya terus gitu. Kalau misalnya nungguin bola terus nggak bakal datang gitu, mau politikus ngejanjiin apapun juga nggak bakal bisa. Kayak lu harus tetap take action, take massive accountability for yourself, karena you are the only person yang bener, kayak gak ada orang yang satupun di dunia yang bakal kasihanin lu di dunia ini. Jadi itu cuma diri lu sendiri, pastiin lu lakuin itu sejak sekarang. Apalagi kalau misalnya lu masih muda ya, masih muda tuh kayak misalnya dari range 10 sampai 20 ya, lu bisa lakuin itu gitu. Tapi misalnya dari 20 sampai 30 pun masih oke. 30 sampai 40 pun oke juga gitu. Ya misalnya daripada lu misu-misu kan, lu ada kepahitan sama bos lu, kerja dari pagi sampai malam kok gajinya cuman berapa UMR, gak nyampe pernah 10 juta gitu, gak nyampe 20 juta, ketika ada orang-orang di luar sana punya McLaren itu 1T sebelum 25. Gue bingung gitu, kok bisa gitu, kok bukan gue. Kayak simple ya, mereka emang nyamperin bolanya gitu. Ketika lu misalnya sibuk di sana, lu cuman sibuk misu-misu doang, gak ada something yang lu pengen ubah gitu. Masa lu kayak gak ada kerinduan buat changing your life? I think ini something yang perlu consider lagi. Dan menurut gue English is the one of the best vehicle, kendaraan yang bisa ngebantuin lo keluar dari apa yang selama ini lo benci itu. Karena kalau misalnya lo nggak bisa, siapa lagi yang bisa? Lo itu punya tanggung jawab, jadi jangan sampai lo tuh menyia-nyiakan kesempatan ini, karena gue yakin lo punya tanggung jawab yang luar biasa. Dan gue sangat dapat respect itu. Tapi kalau misalnya lo gak ada kerinduan yang jadi aksi nyata itu buat change your life, I think itu bakal sia-sia. Lu bakal cuma ya jadi ibaratnya si, kalau misalnya lu Nasrani, lu pasti sering dengar tentang talenta, perumpamaan talenta orang ketiga gitu. Jadi kan ada 3 orang, yang satu dikasih 5 talenta, yang satu dikasih 2 talenta, yang satu dikasih 1 talenta. Si yang dikasih 1 talenta ini dia kayak ibaratnya tuh kesel itu, kenapa dia dikasih 5, kenapa dia dikasih 2, kenapa gue cuma 1. Padahal dia tuh gak ngerti konteksnya itu. Jadi kalau misal lu baca sampai beres, intinya kan si yang punya 5 talenta ini bisa grow jadi nambah 5 lagi, berarti kayak 5 tambah 5 10. Terus yang punya 2 talenta itu, dia bisa grow talenta itu 2 tambah 2 jadi 4, jadi 4, bukan 8, 4. Nah yang si 1 ini dia mikir kayak, kok gue cuma 1. Tapi kalau misalnya kita mau zoom out, si 5 ini bisa grow itu jadi 100% itu, jadi tambah 5 lagi. Yang 2 juga sama itu, bisa di grow jadi nambah 2 lagi, jadi 100%. Jadi totalnya 4, yang tadi 10. Yang si 1 ini juga punya kesempatan buat grow itu sampai 100% gitu. Jadi lihatnya bukan kayak apa yang di depan doang, tapi di kayak back end-nya tuh kayak gimana gitu. Buat bisa grow sampai berapa persen tuh ternyata sama kayak orang yang bisa grow itu dari 5 jadi 10, 2 jadi 4. Si 1 ini juga bisa jadi 2 gitu, tapi dia malah resign, malah ya udah gue cuma dapat 1, ngapain gue main gitu. Gue baper lah, gak ada yang peduli kalau baper juga gitu. Nanti Tuhan bisa kasih orang lain buat talenta yang kayak ada di buat tuh sekarang nih, bisa dikasih ke orang lain gitu, bisa diambil. Jadi itu benar-benar
pahit sih, kayak udah ibaratnya nih udah miskin, terus misal punya kepahitan, terus talentanya diambil. Damn bro, itu gila sih, itu kesiksa banget sih. Pasti istrinya, semoga dia jangan ada istri ya, kayak, tapi intinya something yang bisa dilakukan itu sekarang, apa yang lu pengen lakukan itu, apa komitmen, apa kerinduan lu sekarang. Kalau lu pengen bisa bahasa Inggris ya lu bisa belajar gitu, dan gue yakin dengan ada perkembangan AI kayak gini lu bisa belajar itu lebih cepat. Lu bisa speaking bareng AI, Gemini, itu lu bisa gitu. Gemini itu ada fitur dimana ketika lu bisa speaking sama English sama si Gemini, jadi kalau misalnya lu lakuin itu, lu nggak perlu kayak hire dari, misalnya lu pengen punya guru gitu buat speaking, lu nggak perlu kayak misalnya Komedi TV pengen ketemu sama orang-orang di native, lu bisa ngelakuin itu bareng Gemini gitu. Jadi menurut gue itu daripada lu ribet-ribet kayak lu harus keluarin duitnya dolar lagi, kayak lu mampus itu, lu udah gaji kecil lu harus bayar native pakai dolar gitu, lu mampus pangkat 2, mampus kuadrat ya. Tapi kalau misalnya lu bisa lakuin ini pakai Gemini, terus nanti siapa tahu dalam 2-3 bulan ke depan di awal tahun 2026 ini ternyata bisa speaking English itu, lu bisa dapet gig dari Fiverr, dari Upwork, lu bisa dapetin at least $1,000 atau semampus-mampusnya tuh $500 tuh lu bisa gitu, itu 7,5 juta bos. Segembel-gembelnya tuh lu bisa kayak hidup enak gak sih di Jabodetabek ya, khususnya di Jabodetabek aja yang standar hidupnya oke, 7,5 juta tuh udah lebih dari cukup. Gimana kalau misalnya lu di luar Jabodetabek yang mungkin jatuhnya lebih ke kayak countryside atau misalnya kayak pedesaan, itu kan itu super duper amat enak banget itu surga bos. Jadi ya mungkin kita bisa bahas gimana caranya kayak ketika lu udah dapetin $500 itu sebulan, terus nanti lu bisa grow itu jadi 5.000, terus nanti bisa 500.000, terus nanti $5 million. That's for another day. Tapi intinya kayak jangan muluk-muluk, fokus sama apa yang ada di depan lu, kayak yang punya talenta 5 sama talenta 2 itu. Jangan jadi orang yang punya talenta 1 terus dikubur gitu. Jadi itu tips Englishnya, semoga bermanfaat. Jadi sayonara.